Pernah gak sih kamu overthinking sampai gak bisa tidur? Kepikiran sesuatu yang bahkan belum terjadi, tapi rasanya kayak dunia bakal runtuh. Bayangkan nih, kamu lagi duduk di depan laptop, deadline tinggal 1 jam, tapi bukannya kerja, kamu malah sibuk memikirkan semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Gimana kalau salah? Gimana kalau dimarahin? Gimana kalau ini jadi awal dari kehancuran hidupku? Tenang, kamu gak sendirian cuy. Overthinking bisa bikin kita nge-stuck, kehilangan kesempatan, bahkan bikin kita takut mencoba hal baru. Tapi sebenarnya, seberapa sering sih takutan ini benar-benar terjadi? Nah, kali ini gue mau ceritakan nih salah satu kisah tentang seseorang yang overthinking, dan juga kenapa bisa orang di Jepang sana hidupnya penuh dengan ketenangan. Maka dari itu, mari kita simak video ini. Kita sebut aja namanya Bayu. Bayu duduk di depan laptopnya, menatap layar kosong yang seharusnya diisi dengan laporan kerja yang harus ia selesaikan sebelum jam 5 sore. Tapi pikirannya nggak ada di sana. Ia sedang sibuk dengan sesuatu yang lain. Berbagai skenario buruk yang terus berputar di kepalanya. Kalau laporan ini salah, pasti bos bakal marah. Bisa jadi gue nggak gajian tahun ini. Kalau gue nggak gaji, gue makin susah bayar cicilan. Kalau makin susah, gue harus cari kerjaan lain. Tapi kalau gue nggak diterima di kerjaan lain, gue bakal jadi pengangguran. Bayu narik napas, lalu membuangnya perlahan. Tapi pikiran-pikiran itu tetap ada, nempel di kepalanya seperti benang kusut yang semakin ditarik, semakin sulit dilepaskan. Bayu selalu seperti ini. Setiap kali ada keputusan yang harus dibuat atau tugas yang menantang, ia malah terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia ingat beberapa bulan lalu ketika temannya ngajak untuk ikut seminar bisnis, ia ingin ikut, tapi kemudian ia mulai berpikir, gimana kalau gue nggak paham materinya? Gimana kalau gue datang sendiri dan nggak kenal siapa-siapa? Banyak deh. Akhirnya Bayu nggak jadi datang, tapi setelah seminar itu selesai, ia nyesal. Temannya cerita gitu bahwa acara itu luar biasa dan ia banyak ketemu orang-orang hebat. Saat itu Bayu sadar bahwa masalahnya bukan di situasi, tapi di pikirannya sendiri. Nah, hari ini overthinking Bayu makin jadi-jadi cuy. Jam udah nunjukkan pukul 4 sore dan laporan itu belum juga selesai. Tangannya gemetar di keyboard. Gue harus fokus, gue harus mulai sekarang. Tapi kemudian suara kecil di kepalanya berkata, gimana kalau tetap salah? Akhirnya ia nyerah, dia pergi ke toilet, dia basuh wajahnya, menatap cermin dan bertanya pada dirinya, kenapa gue selalu seperti ini? Saat kembali ke meja kerjanya, Bayu lihat notifikasi. Sebuah kutipan muncul dari aplikasi motivasi yang ia pasang beberapa minggu lalu. Kekhawatiran adalah pembayaran bunga untuk sesuatu yang belum terjadi. Ia terdiam. Berapa banyak waktu yang udah ia habiskan hanya untuk takut akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Hari itu, ia memutuskan satu hal. Cukup. Ia akan menulis laporan itu tanpa memikirkan hasilnya, tanpa memikirkan hasil akhirnya. Ia hanya akan melakukan yang terbaik. Ia mulai mengetik dan perlahan suara overthinking itu memudar. Dan ternyata ketika laporan itu selesai, bosnya hanya membalas dengan satu kalimat, bagus baik, lanjutkan kerja yang baik. Kalau kita sering overthinking, bakal banyak banget hal buruk akan kita terima. Yang pertama, kita kehilangan cuy, kesempatan besar. Saat kita overthinking, kita itu lebih banyak menganalisis daripada bertindak. Kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk sehingga akhirnya gagal ngambil peluang yang sebenarnya bisa ngubah hidup kita. Misalnya ragu melamar pekerjaan impian karena takut ditolak, gak berani memulai bisnis karena terlalu banyak resiko, gak jadi dekati seseorang yang disukai karena takut ditolak. Kemudian stres dan kecemasan yang berlebih. Otak yang terlalu banyak berpikir bisa bikin kamu stres sendiri gitu. Overthinking itu sering kali cuy berujung pada kecemasan yang gak ada habisnya. Akhirnya tubuh kita pun kena dampaknya. Misalnya sulit tidur, sering merasa cemas, mudah lelah karena energi habis buat mikir-mikir terus. Hal inilah yang membuat tubuh kita suram gitu. Kemudian yang ketiga, sulit ngambil keputusan. Orang yang overthinking itu terlalu banyak mikirin skenario yang belum tentu terjadi. Akhirnya mereka malah nggak ngambil keputusan gitu. Misal di restoran nih, bingung pilih makanan karena takut nyesal milih makanan itu. Goblok. Di tempat kerja, nggak berani ngasih pendapat karena takut salah. Kemudian nunda-nunda sesuatu yang sampai akhirnya kesempatannya hilang. Kan kocak. Kemudian yang keempat, performa kerja menurun. Overthinking itu bisa bikin kita sulit fokus cuy. Kalau kita lebih banyak mikir gimana kalau salah daripada benar-benar mengerjakannya, ini bisa menyebabkan kerjaan gak selesai tepat waktu, rasa percaya diri menurun, sampai produktivitas itu jeblok gitu karena banyak waktu terbuang untuk kekhawatiran yang gak perlu. Kemudian kesehatan fisik ikut terganggu cuy. Tekanan darah itu meningkat cuy karena stres terus. Sistem imun kita lemah, sakit kepala, tegang otot akibat terlalu banyak mikir. Kemudian hidupan sosial itu terganggu. Orang yang terlalu overthinking itu terlalu khawatir dengan pendapat orang lain, takut cuy ngebuat kesalahan dalam berbicara, jadi memilih diam, menghindari cuy interaksi sosial karena takut dinilai buruk. Kemudian kebahagiaan kita itu terkikis. Kita nggak bisa benar-benar bahagia kalau kita terus overthinking. Lagi liburan malah mikirin kerjaan, lagi ngobrol sama temen malah mikirin kesalahan yang terjadi minggu lalu, lagi santai malah kepikiran masa depan yang belum tentu terjadi. Kita semua itu pernah overthinking cuy, tapi kalau dibiarkan terus menerus ini bisa menjadi penghambat terbesar dalam
hidup. Solusinya, sadari bahwa sebagian besar ketakutan kita itu nggak pernah terjadi. Dan yang paling penting adalah bertindak cuy, daripada hanya berpikir tanpa henti. Nah, gue ada salah satu pikiran gitu dari orang Jepang. Kenapa sih orang Jepang itu terkenal dengan cara hidup yang lebih terstruktur, disiplin, tapi tetap bisa menikmati hidup dengan santai? Ini bukan berarti mereka nggak pernah ngalami stres atau overthinking, tetapi mereka punya cara pikir cuy yang ngebantu mereka menjalani hidup dengan lebih tenang. Nah, cara pikirnya tuh gimana? Nah, inilah beberapa konsep cuy yang mereka gunakan. Yang pertama, ikigai gitu, alasan hidup. Ikigai adalah konsep menemukan tujuan hidup yang ngebuat orang merasa berarti dan puas. Orang Jepang itu percaya cuy bahwa ketika mereka menemukan ikigai, tujuan hidup mereka menjadi lebih fokus dan mereka nggak perlu overthinking tentang hal yang gak penting. Mereka nikmati setiap proses hidup, bukan hanya mengejarkan hasil gitu. Cara menerapkannya gimana? Temukan cuy sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang dunia butuhin dan bisa menghasilkan uang. Fokus pada kerjaan atau aktivitas yang memberikan kepuasan batin, bukan sekedar uang doang. Kemudian konsep yang kedua itu wabi-sabi, menerima ketidaksempurnaan. Konsep wabi-sabi itu mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan. Alih-alih kita overthinking dan perfeksionis, mereka belajar cuy menerima kekurangan, lihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Cara menerapkannya gimana? Jangan terpaku pada standar kesempurnaan yang gak realistis kayak standar TikTok lanan gitu. Hargai proses dan perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari gitu. Kemudian ada konsep shikata ganai, menerima hal yang gak bisa dikendalikan. Frasa ini berarti tidak ada yang bisa dilakukan atau terima aja kenyataan. Mereka memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kendali mereka, dan terlalu memikirkan sesuatu yang di luar kendali itu hanya akan ngebuang waktu mereka gitu, akan ngebuang energi mereka. Cara menerapkannya itu gimana? Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang gak bisa. Jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas hal yang udah terjadi. Belajar dari pengalaman tanpa terlalu larut dalam penyesalan gitu. Kemudian kaizen, perbaikan kecil secara konsisten. Orang Jepang itu percaya cuy pada filosofi kaizen, yaitu melakukan perbaikan kecil secara bertahap, bukan perubahan besar secara tiba-tiba. Ini ngebantu mereka tetap produktif tanpa merasa terbebani atau stres berlebihan gitu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Fokuslah pada tujuan hidup kita dan jangan nunda karena ingin terlihat sempurna, tapi lakukan aja sedikit demi sedikit. Kemudian ada yugen gitu, nikmati keindahan yang gak terlihat. Yugen adalah konsep menghargai keindahan yang gak langsung terlihat gitu, atau gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini ngebuat mereka lebih mindful dan menikmati momen tanpa terlalu banyak berpikir atau menganalisis sesuatu secara berlebihan. Cara menerapkannya gimana? Luangkan waktu cuy untuk menikmati alam, menikmati seni, atau hal-hal sederhana. Nah, cara gimana paling gampang? Jalan aja cuy, jalan kaki, keluar rumah, jalan sekitar 30 menit, 20 menit bebas. Simpulannya, mindset orang Jepang yang santai itu berasal dari kesadaran, penerimaan, dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Mereka nggak buang energi untuk hal yang nggak bisa mereka ubah dan lebih menikmati proses dalam hidup. Jika ingin menerapkan gaya hidup ini, kita mulai cuy dengan fokus pada tujuan hidup kita, menerima ketidaksempurnaan kita, jangan overthinking tentang hal di luar kendali, lebih kecil. Lakukan perbaikan kecil setiap hari, mati keindahan dalam kesederhanaan. Kalau sendiri gimana? Sering overthinking tentang apa? Coba tulis di komentar. And see you on top. Bye-bye.